Salam inspirasi, sukses bersama-sama. Kembali bersama saya Afif Hidayatullah, trainer dan motivator pendidikan. Sahabat hebat di seluruh Indonesia, hari ini saya akan berbagi materi parenting. Apa itu? Yaitu materi waktu-waktu efektif dalam memberikan sugesti ke anak. Ayah bunda hebat di seluruh Indonesia, sugesti merupakan hal yang penting bagi orang tua agar nasihat-nasihat agar masuk di pikiran bawah sadar. Ada dua jenis sugesti. Yang pertama adalah autosugesti dan yang kedua adalah heterosugesti. Nah, autosugesti adalah sugesti yang timbul dari diri anak sendiri, diri orang tua sendiri, sehingga dia punya mental usaha yang kuat dan selama tidak berdosa dia lakukan. Nah, itu autosugesti. Yang kedua adalah heterosugesti. Nah, heterosugesti itu adalah sugesti yang ditimbulkan dari orang lain. Nah, maka sebagai orang tua kita harus mampu menciptakan trust yang kuat ke anak sehingga sugesti masuk di pikiran bawah sadar anak. Nah, ayah bunda hebat di seluruh Indonesia, ada beberapa waktu efektif dalam memberikan sugesti ke anak. Yang pertama adalah saat kondisi mengantuk. Ayah bunda, saat kondisi mengantuk, ayah bunda bisa tarik tangan ini ya. Kalau lemes, berarti pikirannya sudah ada di zona alfa atau zona theta. Kalau misalnya masih kaku, berarti dia masih dalam kondisi zona beta. Nah, kondisi alfa itu adalah saat yang sangat tepat untuk memberikan sugesti ke anak. Maka siapkan kalimat positif dan bisikkan di telinga bagian kanannya. Misalnya, nah, hari ini dan seterusnya kamu adalah anak yang rajin belajar, rajin mengaji, rajin ibadah selamanya dan seterusnya. Jangan lupa diberi anchor, contohnya hari ini dan seterusnya, selamanya dan lain-lain ya. Oke, itu yang pertama, saat kondisi mengantuk. Yang kedua adalah 30 menit setelah tertidur. Nah, kondisi 30 menit setelah tertidur adalah kondisi pikiran ada dalam kondisi theta, yang artinya dalam kondisi meditasinya sangat dalam dan pikiran bawah sadar siap menerima informasi atau siap menerima sugesti. Nah, ketika 30 menit setelah tertidur, maka Anda temani anak, bisikan nasihat di telinga bagian kanannya. Ucapkan kalimat-kalimat positif yang membangun, yang membuat mental anak jadi lebih percaya diri. Jangan lupa diberi anchor sehingga sugesti itu semakin kuat ya. Yang kedua, 30 menit setelah tertidur. Yang ketiga, 30 menit sebelum terbangun. Nah, yang dimaksud 30 menit sebelum terbangun adalah 30 menit kalau yang muslim sebelum sholat subuh. Nah, pastikan ketika 30 menit sebelum terbangun Anda berikan sugesti positif sehingga nasihat itu bisa masuk di pikiran bawah sadar anak, sehingga anak terbiasa sholat subuh misalnya. Contohnya, nah, hari dan seterusnya ketika kamu dengar azan subuh kamu bangun dengan penuh semangat, bangun dengan penuh keceriaan, pikiranmu sangat segar sekali selamanya dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, 30 menit sebelum terbangun. Yang keempat, saat berdoa. Nah, ayah bunda yang punya anak di usia 6 sampai 12 tahun, maka ketika berdoa ajak berdoa bersama. Ketika doa bersama, selipkan kalimat-kalimat sugesti, panggil namanya, semoga itu membantu pikiran bawah sadar merekam bahwasanya itu adalah permintaan ayah bundanya. Ya, yang keempat adalah saat berdoa, karena saat berdoa adalah kondisi fokus yang sangat tinggi sehingga informasi bisa masuk di pikiran bawah sadar. Lalu yang kelima adalah apa? Saat bermain game. Saat bermain game merupakan kondisi yang sangat sugestible ya. Kenapa? Karena anak main game kan fokus ya. Dipanggil namanya Afif, nah nggak mendengarkan. Nah, saat dipanggil nggak mendengarkan, maka dekati anak lalu berikan kalimat positif, dekatnya tanpa menyentuh dia. Nah, seperti itu caranya. Yang kelima, saat bermain game.
Yang keenam adalah apa? Saat membaca buku. Nah, saat membaca buku adalah kondisi yang sangat sugestible juga. Tandanya bagaimana? Ketika anak dipanggil, sedang baca, dipanggil, misalnya namanya Afif ya, Afif, Afif, dia nggak menghiraukan, maka dia dalam kondisi yang sangat fokus. Maka dekati, bisikkan nasihat di telinga bagian kanannya, ya, atau di dekatnya seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah saat melihat film atau sinetron. Nah, ketika anak sedang melihat film, maka ayah bunda pastikan dalam film itu adalah film yang bagus. Nah, ketika ada hikmahnya, maka Anda berikan sugesti. Jangan lupa kalimat, kamu adalah seperti itu. Nah, seperti itu boleh. Saya yakin dan saya percaya selamanya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu gunakan kalimat sugesti untuk memberikan nasihat di pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi ketika lihat film, ketika dia fokus, ketika ada hikmahnya, langsung berikan sugesti positif. Jangan lupa di-anchor, jangan lupa diberikan kalimat-kalimat yang positif. Yaitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah apa? Yang ketujuh adalah saat mengingat sesuatu. Nah, jadi misalnya anak ajak mengingat. Nah, ingat gak kamu waktu kamu TK? Nah, saat dia mengingat, berikan sugesti. Nah, semakin kamu mengingat masa TK kamu memutuskan jadi anak yang rajin baca Quran, rajin ngaji selamanya dan seterusnya. Nah, itu ya, itu saat mengingat sesuatu. Yang selanjutnya adalah saat menangis. Nah, saat menangis adalah anak dalam kondisi emosional yang tinggi. Maka dia ketika anak menangis, maka peluk dia, lalu bisikkan nasihat di telinga bagian kanannya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, yang terakhir adalah saat takut. Nah, takut juga kan kondisi emosional yang sangat butuh ketenangan, butuh pelukan emosional. Maka ketika anak dalam kondisi takut, maka bisikkan nasihat di telinga bagian kanannya, peluk dan bisikkan nasihat agar takutnya hilang dan sugesti bisa masuk di pikiran bawah sadar anak. Itu ya beberapa waktu efektif dalam memberikan sugesti. Semoga bermanfaat untuk orang tua hebat di Indonesia. Salam inspirasi, sukses bersama-sama.